Apa makhluk paling berbahaya di alam semesta? Di sini di planet bumi ada makhluk yang hampir tidak berevolusi sejak era prasejarah, seperti hiu, buaya, dan ular. Mesin pembunuh biologis yang sempurna. Tapi sekali lagi, kerajaan hewan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kumpulan makhluk yang ditahan oleh organisasi SCP. Jadi sekali lagi, apa makhluk paling berbahaya di alam semesta? Apakah itu SCP-682, kerusakan yang meregenerasi reptil dengan kebencian terhadap semua bentuk kehidupan lainnya? Ataukah Raja Scarlet? Atau apakah Dewa Perusak lebih pantas menyandang gelar itu? Mungkin jawabannya masih ada di tempat lain, dan untungnya ada satu SCP di arsip organisasi yang mungkin bukan yang paling berbahaya, tapi mengajarkan kita pelajaran yang sangat penting tentang apa sebenarnya entitas paling berbahaya itu. Ini adalah kisah SCP-001 Jalur Spiral. Ada pembedaan penting sebelum kita melangkah lebih jauh. SCP-001 tidak mengacu pada satu makhluk, objek, atau entitas, melainkan kumpulan berbagai anomali yang ditahan oleh organisasi SCP. Tidak jelas mengapa ada banyak file yang dikumpulkan di bawah penunjukan bersama SCP-001. Beberapa percaya bahwa anomali ini adalah beberapa yang paling awal yang pernah ditemukan oleh organisasi, yang ditemui sebelum mereka memperkenalkan sistem penomoran mereka saat ini. Ada juga teori bahwa ini adalah penyesatan yang disengaja, bahwa beberapa file SCP-001 adalah upaya oleh organisasi untuk menyembunyikan informasi rahasia tentang SCP-001 asli. Anomali yang berbagi nama SCP-001 termasuk Raja Scarlet yang disebutkan di atas, seorang Eldritch kuat yang berniat mengakhiri semua ciptaan. Makhluk anomali lain dengan tingkat kekuatan penghancur yang sama adalah penjaga gerbang. Diyakini sebagai malaikat yang berdiri di depan pintu masuk Taman Eden, juga bernama SCP-001. Namun untuk tujuan video ini, kami akan menggunakan SCP-001 untuk merujuk pada sesuatu yang diberi kode nama Jalur Spiral. Dan sementara itu bukan makhluk itu sendiri, SCP-001 menghasilkan satu jawaban untuk pertanyaan penting itu. Apa makhluk paling berbahaya di alam semesta? Di atas kertas, SCP-001 tampaknya tidak banyak, dan tentu saja tidak tampak seperti ancaman apapun. Seperti julukannya, Jalur Spiral persis seperti itu. Terletak jauh di dalam area hutan yang hanya dikenal sebagai lokasi nol. SCP-001 adalah jalur kerikil dalam bentuk spiral. Pikiran pertamamu saat mendengarnya mungkin adalah, apa yang begitu penting tentang sebuah jalur? Jika seseorang menemukan diri mereka berjalan di sepanjang jalur spiral berjalan searah jarum jam di sekitar kerikil, maka mereka akan menemukan bahwa tidak ada yang terjadi. Itu hanya jalan biasa dengan sedikit tanjakan dan turunan saat seseorang melintasinya. Jika seseorang berjalan melawan arah jarum jam mengitarinya, maka mereka akan mulai mengalami efek anomali pertama SCP-001. Jalur akan mulai terasa seperti tanjakan melandai, semakin curam dan semakin curam. Ketika mereka mencapai awal jalan lagi, seseorang akan tetap seolah-olah sedang berjalan menanjak tanpa henti. Selama itu, jalur ini tidak bergerak atau berubah bentuk atau ketinggian. Sederhananya, berjalan satu arah di sekitar SCP-001 menyebabkannya berperilaku normal. Berjalan ke arah lain, jalurnya tidak mematuhi hukum fisika. Kamu mungkin berpikir, cuma itu? Pada tingkat permukaan, jalur spiral memang tampak seperti anomali yang tidak bergerak dan ancaman rendah. Meskipun mungkin tidak seagresif atau seberbahaya beberapa koleksi bajingan organisasi SCP, itu masih merupakan anomali spasial yang menentang semua geometri Euklidean. Itu mungkin terdengar seperti kentang kecil jika dibandingkan dengan semua yang dihadapi organisasi SCP selama bertahun-tahun. Tapi ingat, jika jalur spiral benar-benar SCP-001 dan adalah anomali pertama yang diketahui organisasi, maka jalur sederhana yang mengabaikan hukum ruang dan waktu biasa akan menjadi penemuan besar di hari-hari awal organisasi. Tapi mengapa mereka masih menjaga jalur spiral begitu ketat selama bertahun-tahun kemudian? SCP-001 ditahan di balik pagar keamanan maksimum yang telah dibangun di sekeliling lokasi 0. Setiap saat, anggota organisasi SCP yang berjaga tidak kurang dari 5 anggota keamanan bersenjata lengkap di lokasi untuk mengawasi jalur spiral dan memastikan tidak ada yang tidak berwenang yang mendekatinya. Juga ada plakat logam kecil dengan tulisan yang tidak diketahui di atasnya. Prosedur penahanan khusus untuk SCP-001 menyatakan bahwa plakat ini harus disimpan dalam kondisi baik dan harus segera dilaporkan jika menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Sebuah laboratorium fisika organisasi juga terletak di dekatnya, di mana staf peneliti tanpa lelah melakukan tes ilmiah pada SCP-001 dan sifat anomalinya. Jadi pasti ada sesuatu yang lebih di jalur spiral daripada sekedar berjalan-jalan di sekitarnya. Terlampir pada file SCP-001 adalah item yang disebut sebagai dokumen 001-O5, ditulis oleh peneliti organisasi berpangkat tinggi Dr. Everett Mann. Setiap calon atau anggota baru Dewan O5 diwajibkan untuk membaca dokumen ini dan dari perinciannya mempelajari kebenarannya. Bukan hanya kebenaran tentang jalur spiral, tapi kebenaran tentang
organisasi SCP itu sendiri. Dr. Mann memulai file ini dengan menjelaskan kepada pembaca bahwa entah dia atau salah satu pendiri asli organisasi SCP pasti telah meninggal, dan orang yang membaca telah ditunjuk sebagai penggantinya. Apakah kematiannya disebabkan oleh SCP, seorang agen dari organisasi anomali lain seperti Koalisi Gaib Global atau Permain Api? Mann menyatakan bahwa usia tua pasti tidak akan membunuhnya. Dia menulis, kita menanganinya bukan? Entah yang dia maksud bahwa dia dan penjaga tua lainnya itu abadi atau hanya bekerja untuk organisasi, kemungkinan akan berarti mati sebelum mencapai usia tua. Itu tidak jelas. Namun, pernyataan Dr. Mann berikutnya adalah pernyataan yang mengubah cara kita memandang organisasi dan seluruh tujuannya. Kami tidak pernah menemukan SCP sepanjang sejarah organisasi. Menurut dokumen 001-05, setiap kejadian dari makhluk, entitas, atau objek anomali seluruhnya diatur. Dia kemudian melanjutkan untuk menggambarkan Aaron Siegel, seorang fisikawan berbakat yang sangat dihormati oleh Dr. Mann. Saya percaya bahwa namanya akan ada di sana bersama Edison, Einstein, dan Hawking. Aku sangat mengenalnya. Dia dulu dan mungkin masih saudaraku. Pasangan ini ternyata memiliki hubungan pribadi yang dekat, dan Siegel lah yang pertama kali menemukan SCP-001. Selama pendakian, Aaron menemukan jalur spiral. Menyadari bahwa tidak peduli seberapa jauh tanjakannya dia tempuh, ketinggiannya tidak pernah berubah, hanya untuk kembali ke awal jalan. Sebagai seorang fisikawan, Siegel dengan cepat menyadari bagaimana jalur kerikil yang sederhana ini tidak sesuai dengan geometri Euklidean, yang tidak sesuai dengan hukum alam. Dengan membangun gubuk kayu kecil di dekatnya, Aaron Siegel mulai mempelajari sifat-sifat jalur spiral. Bersama demi persamaan, berjam-jam dihabiskan untuk memeriksa setiap variabel dan bereksperimen dengan temuannya, sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aaron menciptakan SCP, kunci yang memiliki kemampuan bawaan untuk membuka gembok apapun. Saat ini, kunci yang sama masih dimiliki organisasi dengan sebutan SCP-005. Perlahan-lahan, Aaron mulai membawa orang lain ke dalam kelompok, rekan terpercaya dan pemikir ilmiah lainnya. Di antara mereka tentu saja adalah Dr. Everett Mann, yang saat itu masih menjadi mahasiswa kedokteran di Harvard. Para pemikir ini sebuah wadah pemikir yang hanya terdiri dari beberapa orang-orang terpilih. Mereka adalah awalnya orang-orang yang mendirikan organisasi SCP. Menggunakan kekayaan mereka sendiri dan dana dari Thomas Carter, kelompok itu melanjutkan eksperimen Siegel. Para ilmuwan memiliki harapan besar untuk apa yang bisa mereka capai. Berencana untuk mengubah dunia menjadi lebih baik, memberi makan yang lapar, menyediakan tempat berlindung bagi para tunawisma, menyembuhkan yang sakit, dan bahkan menipu kematian itu sendiri. Pada awalnya, proto-organisasi ini dimulai dari yang kecil. Tujuan mereka mulia, tapi secara realistis tidak dapat dicapai dalam semalam. Mereka mencoba membuat barang-barang yang akan meningkatkan kehidupan, seperti mata air awet muda, patung perang saudara yang hidup sebagian, dan bola yang sangat tangkas. Lebih dikenal organisasi hari ini sebagai SCP-006, SCP-011, dan SCP-018 masing-masingnya. Tapi kemudian, organisasi baru ini mulai berkembang dengan lebih banyak organisasi dan fasilitas rahasia, dan dengan perluasan itu muncullah para ilmuwan yang berani yang ingin mengubah dunia. Kelompok itu mulai mengerjakan subjek uji manusia, sukarelawan, dan gelandangannya segera menjadi SCP. Jalur spiral bukan hanya sebuah terobosan dalam jalinan realitas. Dalam arti metaforis, itu merujuk pada jalur spiral tempat organisasi yang baru terbentuk itu berada. Setiap penemuan yang mereka buat mengarah ke yang lain, dan itu ke yang lain lagi, sampai hal-hal mulai tidak beres. Selama eksperimen lanjutan, Dr. Mann menciptakan SCP-008, wabah zombie mematikan yang mampu menginfeksi siapa saja yang 100% mematikan. Semakin banyak pendiri yang berinvestasi dalam proyek mereka, sehingga hasilnya seringkali mengerikan. Organisasi membutuhkan bantuan yang datang ketika Thomas Carter menunjukkan pekerjaan mereka kepada militer dengan imbalan dana dan anggota tambahan. Organisasi SCP berkembang lebih jauh menjadi organisasi internasional dan membawa peneliti dan staf baru. Dalam beberapa kasus, para pendiri akan mengatur agar anomali yang mereka ciptakan ditemukan oleh anggota baru. Di lain waktu, mereka akan membuat laporan mengubah detail tentang bagaimana hal-hal seperti SCP-008 atau mata air awet muda pertama kali ditemukan. Apapun yang dikatakan para pendiri hanyalah fakta, tidak ada yang dipertanyakan. Bahkan kemudian masalah masih muncul. Anggota pendiri memisahkan diri dari organisasi SCP, beberapa bahkan menciptakan kelompok lain yang nantinya akan menjadi kelompok kepentingan yang terkenal. Arahan organisasi bergeser, sekarang berfokus pada penanganan anomali karena lebih banyak yang diciptakan melalui
cara yang lebih gelap. SCP-231 diambil dari panti asuhan. Dr. Mann sendiri menghidupi anak kecil yang kemudian menjadi SCP-610, daging yang benci, dan masih ada lagi Habel, kolam darah, dan bahkan reptil yang sulit dihancurkan. Semuanya adalah ciptaan dari organisasi itu sendiri. Tapi melewati semua itu, tulis Dr. Mann, dia tidak pernah takut dengan jalan yang dilalui organisasi. Dia bahkan tidak pernah takut pada semua monster dan kekejian yang diam-diam dia dan pendiri lainnya ciptakan. Dengan mempelajari SCP-001, yang benar-benar membuatnya takut adalah anomali yang tidak diciptakan oleh organisasi. Ada beberapa yang hanya akan muncul dalam penahanan suatu hari, bahkan jika mereka belum pernah ke sana sebelumnya. Mereka akan tampak seperti mereka selalu ada di sana. Dr. Mann menutup dokumen 001-5 dengan kesadaran bahwa dia dan para pendiri lainnya tidak lagi memegang kendali. Kisah Dr. Mann dan pendiri organisasi SCP lainnya adalah salah satu niat mulia yang akhirnya menjadi rusak. Pada awalnya, para pendiri menciptakan SCP yang mereka harapkan akan bermanfaat bagi umat manusia. Tapi kemudian muncul kesalahan, kecelakaan, monster seperti SCP-008, SCP-610, dan bahkan SCP-682. Organisasi berbohong kepada pemerintah dan militer dunia, mengklaim bahwa mereka telah menemukan SCP ini, bukan menciptakannya. Dan sebagai imbalannya, mereka menerima dana dan staf untuk berkembang, memungkinkan organisasi SCP tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Dr. Mann berpendapat bahwa pada titik ini, organisasi tidak lagi memegang kendali, tapi mungkin tidak pernah. Dan semua ini bermula dari satu titik awal tunggal, jalur spiral. Mungkin mustahil untuk benar-benar mengetahui berapa banyak anomali dan SCP yang diciptakan organisasi, hanya dengan meneliti SCP-001. Hanya Dewan O5 yang tahu persis berapa banyak penemuan pendiri yang mereka sendiri bertanggung jawab atasnya. Dan sekarang kamu tahu jawaban apa makhluk yang paling berbahaya di alam semesta. Ini adalah orang-orang biasa, mencoba-coba sesuatu yang mereka tidak pernah bisa berharap untuk mengerti sepenuhnya. Dimulai dengan harapan untuk mengubah dunia, hanya untuk menciptakan monster yang mungkin suatu hari akan menghancurkannya. Sekarang tonton SCP-001 Manakah 001 asli dan SCP-001 Raja Scarlet untuk informasi lebih lanjut tentang sebutan SCP-001 yang legendaris.